Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membina Pola Makan dan Diet. Sediakan penggantinya. Apabila engkau meninggalkan makanan daging, sediakanlah penggantinya seperti berjenis-jenis biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran dan buah-buahan yang enak dan menyehatkan. Ini teristimewa penting bagi mereka yang merasa lemas atau mereka yang bekerja membanting tulang terus-menerus. Di beberapa negeri yang miskin, makanan daging adalah makanan yang paling murah. Dalam keadaan seperti ini, perubahan itu sulit diadakan tetapi dapat dilakukan. Namun kita harus memperhatikan situasi penduduk dan kebiasaan kehidupan mereka. Berhati-hatilah, jangan memaksakan pemikiran yang benar sebelum waktunya. Tidak ada orang yang harus dianjurkan supaya mengadakan perubahan drastis. Makanan daging harus digantikan dengan makanan sehat yang tidak mahal. Hal ini banyak bergantung kepada juru masak. Dengan keterampilan dan ketelitian, makanan harus disediakan supaya bergizi dan menarik selera, dan sedapat mungkin sanggup menggantikan makanan daging. Dalam segala hal, didiklah hati nuranimu. Latih kemauanmu dan lengkapilah makanan sehat. Kemudian barulah engkau bersedia mengadakan perubahan karena sudah dimatikan keinginan akan memakan makanan daging. Pelaksanaan tugas yang paling penting ialah memasak makanan dengan benar. Teristimewa kalau tidak lagi menggunakan daging sebagai makanan utama, memasak makanan dengan baik adalah satu tuntutan penting. Sesuatu harus disediakan untuk menggantikan makanan daging. Pengganti makanan ini harus disediakan dengan sebaik-baiknya untuk menghilangkan keinginan akan makanan daging. Kemajuan reformasi makanan di lembaga kesehatan. Dalam fase hidup sehat ini, reformasinya bertahap. Dalam lembaga yang lebih tua, akhirnya makanan daging tidak lagi disajikan setelah lama bergumul. Dalam kasus Battle Creek Sanatorium, langkah ini diambil tahun 1898, kebanyakan karena nasihat Nyonya White yang tercantum dalam bab ini. Di Saint Helena Sanatorium, perubahan itu terjadi tahun 1903. Pada saat itu, pendidikan mengenai makanan tanpa daging sudah tersebar luas. Makanan daging tidak lagi dimasukkan dalam daftar menu tanpa mengalami kesulitan dibandingkan pada waktu-waktu sebelumnya. Adalah menjadi kebahagiaan para pemimpin lembaga-lembaga tua setelah mereka mengetahui lembaga-lembaga baru dibuka pada saat itu, makanan daging tidak lagi disajikan kepada pasien. Nasihat tentang masalah makanan daging belumlah lengkap tanpa gambaran pergumulan untuk tidak menggunakan di lembaga-lembaga kita, sebagaimana dinyatakan dalam beberapa pemberitahuan Nyonya White dan petunjuk yang mendesak majunya reformasi tentang makanan. Para pembaca perlu memegang fakta ini dan waktu penulisan beberapa pernyataan sementara dia mempelajari fase masalah makanan daging. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.